Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini berjumpa dengan saya kembali secara online. Selama masa PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli, kita diharapkan untuk beribadah di rumah saja sampai semua dalam keadaan terkendali. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai kami semua yang ada di rumah dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami senantiasa duduk diam di hadapan Tuhan dan belajar. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu berlimpah-limpah atas jemaat Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama dengan saya kembali berjumpa secara daring atau online. Saya harapkan semua jemaat dalam keadaan baik-baik saja, tetap mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah telah keluarkan untuk tetap di dalam rumah masing-masing sampai menunggu arahan lebih lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gunanya supaya kita membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang begitu luas, dan kita diharapkan juga berdoa untuk negeri ini, berdoa untuk bangsa ini, dan berdoa untuk sesama kita. Tema khotbah hari ini adalah Isotimos Pistis, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan equal faith, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan iman yang sama, yang terdapat di dalam surat Petrus 2 Petrus 1 ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama ayat tersebut. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita belajar kebenaran firman Tuhan di saat ada pandemik yang begitu luar biasa terjadi di dunia. Dan saya yakin semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Seperti pujian berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dia adalah Allah yang sanggup berjanji melindungi kehidupan kita dari bencana sebesar apapun, dan Tuhan telah mengajarkan untuk kita tetap mengucap syukur. Di dalam perlindungan Tuhan, kita diajarkan untuk tetap berada, menjauhi. Apabila orang bijak melihat salah satu malapetaka, maka dia akan menghindar. Amin. Saya percaya semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bagi yang sakit, yang ada dimanapun berada, yang mengalami sakit penyakit, kiranya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi kita semuanya. Dan kami yakin, dan kita semua yakin bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Di dalam ayat yang pertama, Rasul Petrus menuliskan surat yang begitu indahnya, mengatakan bahwa dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami
memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di dalam terjemahan bahasa King James dikatakan Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Surat kedua ini ditulis oleh Simon Petrus atau disebut Simeon Petrus di metropolis kota Roma sebelum kebakaran sebagian kota Roma yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Diperkirakan waktu antara surat pertama Rasul Petrus dan surat Petrus yang kedua itu berjarak sekitar 10 tahun. Saya ingin menceritakan tentang sedikit perjalanan Rasul Petrus di Roma. Setelah kejadian kota Roma yang terbakar begitu hebatnya, maka Rasul Petrus dan seluruh orang-orang percaya itu eksodus dari kota Roma. Karena apa? Karena mereka dituduh melakukan pembakaran, dituduh melakukan huru-hara saat itu oleh Kaisar Nero. Sedangkan kebakaran yang terjadi itu disebabkan oleh taktik strategi Nero untuk mengusir orang-orang percaya di Roma. Ada banyak penganiayaan dan kematian terhadap orang percaya saat itu. Salah satunya Rasul Paulus yang dipenggal kepalanya dan Rasul Petrus disalibkan terbalik. Peristiwa kebakaran di kota Roma ini membuat orang-orang percaya menjadi tawar hati, menjadi terpencar ke berbagai daerah Asia Kecil, Bitinia dan tempat lainnya. Ada legenda Quo Vadis yang menceritakan saat Rasul Petrus keluar dari pintu gerbang saat ia ingin melarikan diri dari kota Roma, dan dia melihat Yesus memasuki kota Roma dan ia bertanya, "Quo Vadis Domine?" Mau kemana Tuanku? Dan jawab Yesus di dalam legenda tersebut, "Aku mau memasuki kota Roma untuk disalibkan." Dan Rasul Petrus mengetahui bahwa panggilannya adalah menjadi martir bagi Kristus. Dia berbalik arah dari perjalanannya keluar dari kota Roma dan dia kembali masuk ke kota, dan di saat itulah dia ditangkap dan disalibkan. Itu berdasarkan sejarawan yang bernama Eusebius. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah cerita mengenai Rasul Petrus. Kembali kepada ayat yang pertama yang menyatakan isotimos pistis. Apa yang dimaksudkan Rasul Petrus terhadap para pembacanya tersebut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya kita untuk senantiasa mendalami kebenaran firman Tuhan, dan saya lebih cenderung untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang apa yang tertulis di dalam firman Tuhan mengenai cara-cara untuk mengatasi pandemik. Semua itu sudah dituliskan oleh pemerintah dan saudara dapat mengikutinya dengan baik. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan, mari kita bedah dari sudut yang lainnya. Saudara siap untuk membedah ayat isotimos pistis? Apa yang dimaksudkan Rasul Petrus terhadap para pembacanya? Sebagai rasul atau apostolos, Petrus menyatakan bahwa dia adalah duta kerajaan. Apostolos adalah orang yang diutus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita, para pembacanya adalah warga-warga kerajaan.
Iman adalah anugerah yang berharga, yang oleh karena iman itu kita menjadi warga kerajaan tersebut. Garis bawahi bahwa melalui anugerah atau iman adalah anugerah yang berharga yang diberikan oleh Allah supaya para pembacanya termasuk kita menjadi warga kerajaan tersebut. Hak kewarganegaraan adalah hak sosial yang istimewa yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Ada yang menjadi warga negara melalui kelahiran, ada yang membelinya, dan ada yang tidak memiliki status sama sekali. Mari kita pelajari ayat ini yang begitu luar biasanya. Mengapa ada kata istotimos pistis? Tetapi untuk hak menjadi warga kerajaan Allah bukanlah hak istimewa untuk orang-orang tertentu. Rasul Petrus menegaskan untuk menjadi warga kerajaan Allah tidak dibedakan hanya orang terkemuka saja. Petrus sendiri yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus face to face di dalam setiap pelayanannya bersama dengan Kristus. Dimanapun Yesus berada, Petrus pun berada saat itu. Dia menegaskan di dalam ayat yang pertama, isotimos pistis adalah menjadi warga negara kerajaan tidaklah dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Menjadi warga kerajaan hanya semata karena anugerah dari sorga, pemberian dari sorga. Itu yang digaris bawahi oleh Rasul Petrus. Dia sangat humble, sangat tidak sombong di dalam suratnya tersebut. Walaupun dia berjumpa dengan mata kepalanya sendiri, bergaul dengan Kristus, tetapi dia tahu bahwa hak kewarganegaraan itu sama di hadapan Tuhan tanpa memandang siapapun orangnya. Hanya dengan anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya, saya dan saudara, isotimos pistis itu menjadi sama. Baik Rasul Petrus, baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi, baik yang ada di luar Yahudi sekalipun, sama seperti saya dan saudara, memiliki hak warga kerajaan yang sama di hadapan Allah dengan dasar atas anugerah yang diberikan Allah bagi kita. Ayat ini sangat luar biasa kalau kita pelajari perlahan-lahan. Dan saya begitu tertariknya melihat hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita tidak asal comot sana comot sini mengenai pembahasan firman Tuhan. Kita lebih detail maksudnya apa. Rasul Petrus menegaskan, perlu ditegaskan, karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus membuat persamaan hak, equality faith, isotimos pistis antara para rasul. Dikatakan ayat yang pertama adalah ada kata kami dan para pembacanya, termasuk saya dan saudara semuanya. Rasul Petrus memiliki hak yang sama seperti kita. Tidak ada pembedaan. Secara asas, semua warga kerajaan mempunyai status dan hak yang sama. Tidak peduli dalam posisi mana mereka melayani raja. Tidak ada orang Kristen kelas 2. Sebab dengan menerima anugerah iman yang berharga itu, semua orang mendapat hak istimewa yang sama dalam kerajaan Kristus. Semua orang percaya adalah saudara-saudara
Sama seperti yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-10. Petrus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, begitu luar biasanya, begitu rendah hatinya, Rasul Petrus diajarkan sebagai seorang rasul. Begitu rendah hatinya. Dia mengerti apa itu isotimos pistis. Dia harusnya bisa berbangga karena dia bisa melihat secara langsung pelayanan demi pelayanan bersama dengan Tuhan. Tetapi dengan kerendahan hatinya dia berkata, kita memiliki hak yang sama. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan ada kalimat dari keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus, through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Semua orang percaya tanpa kecuali, rasul dan orang biasa diselamatkan oleh berkat Yesus Kristus yang dengan keadilan ilahi menerapkan peraturan mengenai perlakuan yang sama. Keadilan Allah itu menerapkan hal yang sama. Isotimos pistis merupakan keadilan Allah yang sama bagi para rasul dan bagi para pembacanya, termasuk saya dan saudara. Kita mungkin bertanya bahwa ada dua pribadi yang berperan dengan kata Allah dan juru selamat. Kalimat ini merupakan satu kesatuan di dalam bahasa Yunaninya, Toteo hemon kai soteros, yang sering kali dipakai oleh Rasul Petrus adalah juru selamat. Kalau saudara membaca surat Petrus, dia senantiasa mengatakan juru selamat, juru selamat. Mari kita membaca ayatnya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita. Perhatikan, akan Tuhan dan juru selamat kita. Itu merupakan satu kalimat yang menyatu di dalam terjemahan bahasa Yunaninya. Ada lagi di dalam 2 Petrus 3 ayat yang kedua. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat. Kalimat tersebut tidak terpisahkan yang merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat pertama saja membuat mata kita terbuka bahwa melalui anugerah dan keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus, kita menerima isotimos pistis, equality faith, atau persamaan hak di dalam hak kewarganegaraan kita di sorga. Sudah waktunya kita membaca kebenaran firman Tuhan dibandingkan kita senantiasa membaca berita-berita COVID sepanjang hari, sepanjang waktu yang menghabiskan energi kita, sehingga kita khawatir bagaimana kita hidup, bagaimana kita makan, bagaimana kita bertahan. Semuanya itu sudah Tuhan janjikan bagi kita. Barang siapa yang bersandar kepada Tuhan, barang siapa yang berharap kepada Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada baginya. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi orang-orang yang mencari Dia, yang mengasihi Dia. Amin. Tinggalkan berita-berita yang menghabiskan waktumu, yang membuat hidup kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Carilah Tuhan, carilah wajah-Nya. Amin. Mari kita masuk ke dalam ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan epignosis
akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia atau karis dan damai sejahtera atau Irene melimpahi kamu oleh pengenalan epignosis. Jadi saudara, di tengah-tengah kegalauan dunia saat ini, waktunya kita mencari Allah, mengenal Allah. Epignosis artinya berhubungan erat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan dekat. Di tengah gelombang kehidupan saat ini, kita juga diajarkan untuk berlimpah-limpah karis, berlimpah-limpah Irene. Dengan apa? Membaca, mengenal epignosis terhadap Allah. Di dalam terjemahan King James-nya dikatakan, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Jesus our Lord. Hukum multiplikasi. Kalau saudara dan saya ingin menerima kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah-limpah, tidak lain tidak bukan kita harus mengenal akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Semakin hari semakin tidak baik. Bukan berarti kita semakin hari semakin menjauh. Semakin hari kita semakin mendekat kepada Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai yang kedua, kita belajar dengan sungguh-sungguh mengerti maksud dan rencana Tuhan. Kewajiban kita adalah harus dengan sungguh-sungguh, usaha kita adalah dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih, dan akan saudara-saudara, dan kepada kasih saudaramu, kasih akan semua orang. Dikatakan ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kalau saudara membaca ayat 5 dan 6 dan 7, itu dijelaskan semuanya itu apabila ada pada kita, kita akan dibuatnya berhasil. Namun di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Inilah waktunya kita untuk senantiasa belajar epignosis. Sebagai orang yang memiliki isotimos pistis, kita dituntut untuk epignosis atau belajar mengenal Tuhan kita dengan luar biasa. Kiranya hari Minggu ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan kuatkan kami, Tuhan berikan kami kemampuan untuk menerima berkat Tuhan tersebut. Biarlah kami makan dan minum sehidangan dengan Tuhan dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bangkit berdiri, mempersiapkan roti dan anggur. Apabila tidak ada roti, bisa menggunakan biskuit atau minuman teh atau air putih sebagai pengganti dari roti dan anggur yang belum dikirimkan di dalam rumah ibu masing-masing. Kita mempersiapkan semuanya ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus
Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih hari ini kami masih dapat menikmati perjamuan kudus bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekasih-kekasih kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan mengenai kematian Tuhan di kayu salib, mengenai curahan darah Kristus yang menebus dosa kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita minum dan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan berdoa untuk negeri Indonesia. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas bangsa kami, atas para pemimpin kami yang telah mengambil kebijakan-kebijakan di dalam mengatasi segala permasalahan negeri dan bangsa kami terkait dengan pandemi COVID-19. Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada para pemimpin kami, terutama kepada Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, hikmat di dalam mengatur negeri dan bangsa ini. Bapa kami yang ada di surga, biarlah kekuatan daripada Tuhan menyertai para pemimpin kami, menyertai Pak Presiden kami beserta jajarannya TNI dan Polri serta seluruh aparat negeri ini bergandengan tangan, bersatu di dalam melawan COVID-19. Bapa memberikan kesejahteraan, kedamaian kepada negeri kami. Tuhan memberikan perlindungan, pertolongan. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi hal-hal yang sia-sia di dalam hal mereka menerima kematian yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya doa kami Tuhan pasti mendengarkannya. Biarlah damai Tuhan senantiasa melingkupi negeri kami Indonesia. Kami bersatu bersahati memberkati negeri yang kami cintai ini Indonesia. Bapa di surga, biarlah amanlah negeri dan bangsa kami Indonesia. Bapa di surga, sebelumnya kami akan menutup ibadah ini. Tuhan kiranya menurunkan berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus
Biarlah Engkau tinggal di dalam rumahmu masing-masing sampai pada masa kesesakan ini berakhir. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Kiranya hari Minggu ini menjadi hari yang luar biasa yang saudara jalani bersama-sama di dalam rumah saja. Tetap di dalam rumah saja. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.